tidak pernah mengalah, apalagi kalah dengan mafia. Saya akan pastikan mereka ditangkap. Jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng? Sampai begitu rebutannya. Jadi saya ingin ada proses hukum terhadap Danpos ini atau Komandan Kompi dituntaskan supaya jadi pembelajaran juga. Pengennya sih minta diturunin, soalnya kan saya kan jualan gorengan, jualan makanan gitu. Kalau harganya naik begitu kan jualnya susah. Harganya udah naik, pendapatan masyarakat tidak meningkat, otomatis paling memberatkan apalagi ibu rumah tangga kan. Kita sudah temukan dan ini jumlahnya ribuan ton gitu loh. Pemerintah mencabut harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng sejak Rabu 16 Maret lalu, menyusul adanya kelangkaan yang terjadi belakangan ini. HET minyak goreng yang berlaku sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. HET minyak goreng ditetapkan Rp11.500 hingga Rp14.000 per liter. Ketika harga minyak goreng turun dan sesuai HET, keberadaan barang tersebut di pasaran justru menjadi langka. Namun setelah HET dicabut, minyak goreng kemasan dengan berbagai merek terkenal kini mulai memenuhi rak yang sebelumnya lebih sering kosong di sejumlah pasar swalayan. Selain itu, di beberapa retail modern, harga minyak goreng kemasan 2 liter dibanderol nyaris Rp50.000. Minyak goreng kemasan dengan berbagai merek terkenal banyak dijual mulai harga Rp24.000 untuk setiap kemasan 1 liter. Sementara itu untuk kemasan 2 liter, minyak goreng kemasan tersebut menyentuh harga hampir Rp50.000. Menanggapi hal ini, sejumlah buruh bersama petani melakukan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Perdagangan Jakarta Pusat pada Selasa 22 Maret lalu. Dalam aksi tersebut, peserta unjuk rasa menuntut pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk menurunkan harga sejumlah bahan pokok, termasuk minyak goreng. Kondisi kelangkaan minyak goreng yang lantas mendadak banjir stok saat aturan harga eceran tertinggi dihapus, membuat Komisi 6 DPR memutuskan membentuk Panitia Kerja atau Panja. Panja Komoditas Pangan ini akan mengusut kelangkaan minyak goreng dan direncanakan segera bekerja pada pekan ini. Keputusan ini disepakati Komisi 6 DPR yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha setelah mendengar jawaban Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada 17 Maret lalu. Komisi 6 sudah memutuskan untuk membentuk Panja Minyak Goreng dan Pangan. Ini dalam rangka pengawasan DPR kepada pemerintah terkait dengan kelangkaan yang sempat terjadi beberapa lama sebelum kemarin Ratas dan Rakortas memutuskan untuk melakukan subsidi kepada minyak goreng curah. Hampir seluruh fraksi di Komisi 6 DPR menyetujui bahwa jawaban yang disampaikan Mendak Lutfi pada rapat terakhir tidak menjawab hal-hal yang selama ini jadi pokok masalah. Panitia kerja pun segera ditugaskan untuk mendalami hal-hal yang masih menjadi pertanyaan. Terlebih, kini stok minyak goreng justru mendadak melimpah setelah pemerintah mencabut aturan harga eceran tertinggi. Mahal dan langkanya minyak goreng disebut Menteri Perdagangan terjadi akibat adanya praktek mafia. Mendak pun menegaskan praktek mafia akan dibongkar dan para mafia itu segera ditangkap dan diumumkan pada Senin 21 Maret lalu. Kita pemerintah tidak pernah mengalah, apalagi kalah dengan mafia. Saya akan pastikan mereka ditangkap dan calon tersangkanya akan diumumkan pada hari Senin, baik itu yang mengalihkan minyak subsidi itu ke minyak industri, baik yang diekspor ke luar negeri maupun di-repack untuk dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan HET. Sekali lagi, saya akan memerangi mafia-mafia tersebut dan memastikan mereka masuk penjara. Namun hingga kini, pengumuman calon tersangka belum ada. Bahkan disampaikan Wakil Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen Wisnu Hermawan, mereka menyatakan belum mengetahui adanya informasi terkait pengumuman tersangka dugaan mafia minyak goreng pada hari Senin 21 Maret itu.
Hingga kini pihaknya masih melakukan penelusuran atau cross-check. Selain itu, sejumlah ucapan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait polemik minyak goreng sampai saat ini belum terbukti. Setidaknya terdapat 2 perkataan penting Mendak Muhammad Lutfi yang hingga saat ini masih dinanti publik, yakni mengumumkan siapa mafia minyak goreng dan terkait penurunan harga minyak goreng dalam waktu dekat yang disampaikan pada kesempatan berbeda. Sementara, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman menyebut juga telah melaporkan dugaan praktek mafia minyak goreng ke Kejaksaan Agung. Menurut MAKI, ada 3 perusahaan yang diduga melakukan ekspor minyak goreng melalui Pelabuhan Tanjung Priok. MAKI menduga hal itu terjadi karena adanya kerjasama antara para eksportir bahan baku minyak dan oknum pejabat. Eksportir CPO yang sebenarnya tidak memiliki kuota, artinya bisa jadi tidak memiliki kuota sepenuhnya dugaannya, atau hanya memiliki kuota kecil tapi kemudian melakukan ekspor besar, atau yang besar tapi masih nambah lagi, sehingga ini menjadikan CPO kita bahan baku minyak goreng menjadi langka dan akibat dominonya adalah mahal. Nah, ini dugaannya, kenapa ini bisa jadi ekspor besar-besaran itu padahal kuotanya tidak ada atau kecil. Ini ada dugaan kong-kali-kong dengan oknum pejabat. Menanggapi laporan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Kejaksaan Agung telah menerbitkan surat penyelidikan dan pengumpulan data adanya kasus kelangkaan minyak goreng ini. Namun perbedaan pendapat muncul terkait dugaan praktek mafia minyak goreng ini. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menyatakan, tak ada mafia minyak goreng, melainkan hanya pengusaha yang mencari celah untuk mendapatkan keuntungan. Tidak seperti Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi kemukakan, menurut Gobel di sektor pangan memang ada mafia di sejumlah komoditas, tetapi tidak ada di minyak goreng. Yang ada adalah ketidaktepatan dalam regulasi sehingga pengusaha mencari celah untuk mencari keuntungan. Jadi ini soal pengaturan dalam tata niaga dan masalah dalam kepemimpinan manajerial serta pendekatan dalam mengelola tata niaga minyak goreng. Lebih lanjut, Gobel mengatakan agar pemerintah bisa melibatkan pengusaha untuk ikut bertanggung jawab, karena masalah distribusi dan harga pangan harus menjadi tanggung jawab produsen juga. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menanggapi ihwal isu kelangkaan minyak goreng yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Menurutnya, pola pikir masyarakat Indonesia perlu diubah sehingga tak lagi membutuhkan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Satu sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng? Sampai begitu rebutannya. Saya ngeliati ibu-ibu toko minyak itu, saya sampai mikir suka ngeliatin. Kalau saya ini disuruh gitu mamanya sama almarhum suami saya, aku lebih baik saya masak di rumah, direbus kayak di kukus kayak, bukannya berarti tidak penting, saya juga tahu, tapi karena nanti dibikinnya saya tidak membantu rakyat kecil, dibulinya kan gitu. Loh, padahal ini kebutuhan, apa tidak? Sebenarnya itu bukan primer. Kalau kita kreatif. Namun, atas komentarnya tersebut, rakyat merasa tersakiti. Sebab masyarakat di berbagai daerah berbulan-bulan dalam kondisi sulit akibat langka dan mahalnya harga minyak goreng. Kritik pun datang dari berbagai pihak. Namun, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyampaikan pembelaan terkait pernyataan Megawati ini. Ia meminta publik untuk menangkap substansi pernyataan tersebut secara utuh. Menurutnya, Megawati justru ingin mendorong kalangan ibu kreatif dalam mengolah makanan. Tidak hanya digoreng, tetapi juga dapat dikukus, direbus, atau dibakar. Namun dengan kondisi seperti ini, rakyat tak punya pilihan lain selain mengandalkan pemerintahnya. Pemerintah harus putar otak memastikan ketersediaan pasokan minyak goreng serta harganya yang bisa dijangkau masyarakat sehingga tidak ada lagi kelangkaan dan antrian untuk mendapatkan minyak goreng.